sini saya akan menjelaskan sharding database. Pernah cek out di Shopee tapi loading terus? Udah klik bayar, muter terus? Bukan sinyal kamu, tapi servernya yang kewalahan. Bayangin deh, kalau semua pengguna Shopee cuma pakai satu server, dari Aceh sampai Papua nyambung ke satu titik. Kira-kira cepat atau lambat banget ya? Inilah gambarannya jika semua orang yang ada di dunia ini menuju ke satu titik, yaitu server Shopee pusat. Solusinya bagaimana ya supaya nggak lemot? Solusinya database dibagi per wilayah. Inilah konsep sharding database. Jadi, sharding itu cara membagi data biar performanya tetap ngebut. Yuk, kita bahas secara mendalam apa itu sharding. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dasar sharding database? Yang kedua, apa saja komponen utama yang membentuk sistem sharding database? Yang ketiga, bagaimana cara kerja sharding database serta manfaat yang diperoleh dari penerapannya? Yang keempat, teknologi apa saja yang digunakan dalam implementasi sharding database? Yang kelima, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sharding database? Yang keenam, bagaimana penerapan sharding database pada Shopee sebagai contoh nyata? Yang ketujuh, mengapa sharding itu penting bagi aplikasi berskala besar dalam menjaga kinerja dan skalabilitas sistem? Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama ini menjelaskan konsep dasar sharding database, menguraikan komponen, menguraikan cara kerja dan manfaatnya, menjelaskan teknologi yang digunakan, menyimpulkan tantangan sharding, menunjukkan contoh nyata yaitu Shopee, dan menyimpulkan mengapa sharding penting untuk aplikasi besar. Nah, berikutnya ada konsep dasar sharding. Sharding adalah teknik pembagian data secara horizontal ke beberapa server atau node yang disebut shard. Setiap shard menyimpan subset dari keseluruhan dataset, sehingga akun kerja baca dan tulis dapat tersebar ke banyak mesin. Dengan cara ini, satu cluster dapat menangani volume data besar dan beban akses tinggi secara efisien. Teknik ini meningkatkan skalabilitas horizontal dan kinerja sistem database karena membantu mengatasi keterbatasan sumber daya pada satu server, seperti CPU yang jenuh, memori yang terbatas, dan aktivitas input-output disk yang berlebihan. Berikutnya ada komponen sharding. Menurut MongoDB, arsitektur shard cluster terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, shard menyimpan subset data. Yang kedua, config server menyimpan metadata. Yang ketiga, logos atau router menyalurkan query ke shard yang sesuai. Shard pertama, penyimpanan data nyata. Fungsi utamanya, shard menyimpan subset data dari keseluruhan koleksi database. Setiap shard biasanya dijalankan sebagai replace set, sehingga tetap memiliki redundansi, ketahanan data, dan availability ketersediaan tinggi. MongoDB akan membagi data ke dalam beberapa jam unit kecil data berdasarkan shard key. Contoh, jika shard key adalah user ID, maka setiap shard mungkin menyimpan rentang tertentu. Misalnya, shard A user ID 1 sampai 10.000, shard B user ID 10.001 sampai 20.000. Manfaatnya mempercepat query karena beban tersebar, mendukung skalabilitas horizontal, menambah node berarti kapasitasnya meningkat. Yang kedua, config server fungsinya menyimpan metadata cluster termasuk informasi tentang database, koleksi, shard, dan jam. Config server menyimpan informasi tentang lokasi setiap bagian data di dalam cluster, sehingga sistem tahu ke shard mana query harus diarahkan. Terdiri dari config server replace set.
CSRS untuk menjaga konsistensi metadata. Semua perubahan pada pembagian data, misal pemindahan jang, dicatat di config server ini. Ini penting karena tanpa config server, router tidak tahu ke saat mana query harus diarahkan. Yang ketiga, Mongoose atau router. Fungsi Mongoose berperan sebagai query router. Ia menjadi penghubung antara aplikasi klien dan cluster. Cara kerjanya, saat menerima query, Mongoose melihat metadata dari config server, kemudian mengarahkan query hanya ke sort yang relevan. Setelah hasil diperoleh, Mongoose menggabungkan merge hasilnya dan mengembalikannya ke klien. Tujuannya meningkatkan efisiensi query dengan menghindari broadcast query ke seluruh sort. Cara kerja sorting. 1. Koleksi di sort berdasarkan sort key. MongoDB menggunakan sort key untuk menentukan bagaimana data dibagi. Misalnya, jika sort key-nya region, maka data pengguna Shopee bisa dibagi per wilayah. Sort A Indonesia, sort B Malaysia, sort C Thailand. Shopee juga menerapkan konsep yang sama, servernya dibagi berdasarkan wilayah pengguna, agar transaksi dari Indonesia tidak membebani server Malaysia dan sebaliknya. Dengan begitu, turun query tersebar merata dan sistem tetap cepat walau penggunaannya bertambah. Yang kedua, MongoDB membagi data menjadi chunk berdasarkan sort key. Nah, MongoDB ini memecah data menjadi unit kecil yang disebut chunk tadi, sekitar 64 MB. Setiap chunk menyimpan data dengan rentang sort key tertentu. Bayangkan, setiap chunk seperti kumpulan transaksi di satu kota, misalnya Jakarta, Bandung, atau Surabaya, masing-masing punya blok data sendiri. Jika suatu kota tumbuh pesat, data makin banyak, chunk-nya bisa otomatis dipecah. Mirip Shopee yang menambah kapasitas server untuk wilayah yang trafiknya tinggi. Yang nomor 3, chunk disebar ke berbagai sort. MongoDB menyimpan setiap chunk di sort berbeda. Jika satu chunk terlalu penuh, balancer akan memindahkan chunk ke sort lain agar beban tetap seimbang. Kalau pengguna di Indonesia tiba-tiba meningkat drastis, sebagian layanan bisa dipindahkan ke server lain, misalnya ke region backup atau edge server. Tujuannya sama, mencegah satu server terlalu berat, menjaga performa tetap stabil. Yang keempat, Mongoose menerima query, cek config server, arahkan query ke sort relevan. Aplikasi ini tidak langsung mengakses sort, tapi melalui Mongoose, yaitu router yang tahu data berada di sort mana. Mongoose membaca metadata dari config server untuk mengarahkan query ke sort yang tepat. Saat pengguna membuka aplikasi permintaan request, nah itu diarahkan ke server wilayah terdekat oleh sistem load balancer seperti Mongoose, load balancer Shopee. Load balancer Shopee tahu harus mengirimkan permintaan ke server yang relevan dengan lokasi pengguna agar proses cepat dan efisien. Yang kelima, jika query tanpa sort key, scatter-gather ke semua sort. Nah, jika query menyertakan sort key, Mongoose tahu ke sort mana harus mengirim data cepat. Misalnya, user ID 15.000 langsung dikirim ke sort B. Jika tanpa sort key, Mongoose harus mengecek semua sort atau lambat. Kalau pengguna mencari produk di wilayah tertentu, misalnya sepatu di Indonesia, nah sistem hanya mengakses server Indonesia. Tapi kalau pencariannya tanpa batas wilayah, sepatu seluruh Asia Tenggara, sistem harus mengambil data dari semua server, tentunya lebih lambat. Berikutnya ada balancers menjaga agar chunk tetap seimbang antar sort. Nah, balancer ini di MongoDB memantau jumlah dan ukuran chunk di setiap sort. Jika ada sort yang kelebihan data, sebagian chunk dipindah otomatis. Shopee juga punya mekanisme serupa. Ketika beban server di satu wilayah tinggi, misalnya saat promo 11.11, sistem otomatis mendistribusikan beban ke server lain.
agar semua tetap berjalan lancar tanpa downtime. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, skalabilitas baca dan tulis atau read-write scalability. Beban baca dan tulis dibagi ke banyak SAT, membuat performa tetap cepat meski datanya besar. Yang kedua, peningkatan kapasitas penyimpanan atau storage capacity scaling. Nah, ini data disebar ke beberapa server, sehingga kapasitas bisa ditambah cukup dengan menambah SAT baru. 3. Ketersediaan tinggi. Setiap SAT umumnya berupa replika set, jadi sistem tetap berjalan meski ada server yang gagal. Teknologi yang digunakan. Dua teknologi umum dalam MongoDB. Yang pertama, rank SADI, membagi data berdasarkan rentang nilai SADG, misalnya tanggal, cocok untuk query terurut. Yang kedua, hash SADI, menggunakan hash dari SADG agar distribusi data lebih merata, cocok untuk beban baca atau tulis tinggi. Tantangannya, yang pertama, pemilihan SADG yang tepat. SADG adalah kunci penentu bagaimana data dibagi antar SAT. Masalahnya, jika SADG dipilih sembarangan, bisa terjadi data skew. Sebagian SAT menampung banyak data, SAT lain kosong, jadi beban tidak merata. Dampaknya, query menjadi lambat, freelancer harus sering memindahkan chunk, jadi overhead meningkat. Nah, contohnya user ID, tapi sebagian besar transaksi berasal dari user dengan ID rendah. SAT yang menangani ID rendah akan penuh sementara SAT lain tetap kosong. Yang kedua, kompleksitas manajemen metadata dan bilansi. Nah, setiap chunk disimpan di SAT tertentu, dan metadata lokasi chunk tersimpan di config server. Freelancer bertugas memindahkan chunk agar beban SAT merata. Tantangannya membutuhkan monitoring dan koordinasi yang cermat. Pemindahan chunk otomatis bisa mempengaruhi performa sementara. Meskipun MongoDB ini berusaha, tapi minim gangguan. Berikutnya, yang ketiga, konsistensi data antar SAT. Data tersebar di banyak SAT sehingga memastikan konsistensi transaksi menjadi lebih rumit. Masalahnya, operasi RAT yang melibatkan beberapa SAT merupakan protokol khusus untuk menjaga integritas data. Dampaknya bisa terjadi delay atau konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian biaya infrastruktur dan monitoring yang meningkat. SADI memerlukan lebih banyak server atau SAT, konfigurasi config server dan mengurus router. Tantangannya, infrastruktur menjadi lebih mahal, perlu monitoring dan maintenance ekstra untuk memastikan semua SAT sehat dan data tetap sinkron. Dampaknya untuk perusahaan kecil, biaya ini bisa signifikan sehingga harus ada perencanaan matang sebelum implementasi sharding. Contoh penerapan sharding database pada Shopee. Nah, Shopee ini menangani jutaan pengguna dan transaksi lintas negara. Database tunggal tidak mampu menampung volume data besar. Diperlukan solusi skalabilitas horizontal atau sharding. Solusi awal dan tantangannya, awalnya menggunakan MySQL sharding manual, kemudian data dipisah berdasarkan wilayah dan jenis layanan, user, produk atau transaksi. Kemudian kompleksitas tinggi, sulit monitoring, balancing, dan maintenance. Solusi baru TIDB, sharding otomatis, beralih ke TIDB, database terdistribusi dengan auto sharding dan scaling, dapat menambah node tanpa downtime. Data otomatis tersebar dan seimbang antar SAT. Strategi regional sharding, data dibagi berdasarkan negara atau wilayah Indonesia, Thailand atau Vietnam. Tujuannya mengurangi latensi akses data, penuhi regulasi data lokal, pisahkan beban antar wilayah agar performanya tetap stabil. Kemudian ada hasil dan manfaatnya. Shopee mengelola lebih dari 20 klaster TIDB dengan lebih dari 400 node dan kapasitas data mencapai ratusan terabyte. Sistem sharding ini memungkinkan Shopee untuk tetap menjaga kecepatan transaksi, stabilitas layanan, serta
efisiensi pengelolaan sumber daya meskipun beban data terus bertambah. Performa transaksi ini meningkat saat event besar seperti 11.11 dan 12.12. Pengelolaan lebih mudah dan efisien berkat balancing otomatis, skalabilitas tinggi tanpa gangguan layanan. Kesimpulannya, sharding sangat penting untuk aplikasi berskala besar seperti Shopee, memungkinkan distribusi beban kerja, performa tinggi, dan ketersediaan tinggi. Teknologi seperti TIDP ini dan MongoDB mempermudah manajemen sharding otomatis. Implementasi di MongoDB Atlas. Langkah-langkahnya yang pertama, membuka URL-nya MongoDB Atlas, kemudian bisa mendaftar akun dan buat free cluster. Di sini saya memilih free cluster. Kemudian membuat database baru, shop, dan koleksinya orders. Yang keempat, insert dokumen. Yang kelima, tambahkan beberapa data. Yang keenam, query data per wilayahnya. Nah, berikut ini tampilan jika sudah masuk ke MongoDB Atlasnya. Setelah berada di MongoDB Atlas ini, bisa untuk menambahkan database dengan cara mengklik tanda plus di cluster buat database itu. Database name bisa diisi shop, collection name-nya orders, dan create database. Kemudian setelah membuat database, bisa menambahkan dokumennya. Nah, di sini udah saya tambahkan insert dokumen yang berisi user ID 1, region Indonesia, order ID-nya 1001, totalnya 25.000. Dan untuk user ID yang kedua, region Malaysia, order ID 1002, total 31.000. Setelah semua dokumen ditambahkan, bisa mencari datanya per wilayah. Di sini saya mencari region Indonesia, maka akan muncul wilayah Indonesia. Kesimpulannya, sharding database adalah teknik membagi data ke beberapa server atau SAN agar beban sistem tersebar merata dan performanya tetap tinggi. Teknologi ini meningkatkan skalabilitas, kinerja, dan ketersediaan data pada aplikasi besar. Shopee menjadi contoh nyata penerapan sharding dengan membagi database berdasarkan wilayah, sehingga sistem tetap cepat dan stabil meski menangani jutaan transaksi setiap harinya. Berikut ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih.